Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsha Firman. Dengan tiba-tiba tahun 2020, pas di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari presentasi itu ke PT saya. Nah, presentasi saya ini berjudul tentang manajemen pendidikan. Nah, eh, saya membuat tugas ini dengan mata kuliah manajemen satu pendidikan sesi 119 yang diampu oleh Ibu Dr. Swastru NPD. Nah, selanjutnya tentang identitas buku. Identitas buku ini mencakup yang pertama itu judul buku, sebenarnya tentang manajemen pendidikan. Nah, yang kedua, nama penulis. Nama penulis itu yang pertama adalah Dian Sari SPD, MPDI, Nadia, Dwi Wiharjo, MPD, MCA, MSF. Ketiga, Dr. Nantian MPD, yang Tebay, SPT, MP. Yang kelima, Dr. Andriani Sariwardani, SE, SI. Keenam, Taharil Rosadi, MPD. Yang ketujuh, Dr. Desiani Afifiana, AP, MPD. Kedelapan, Muhammad Fadli, MPD. Yang kesembilan, Supangat, SPD, MM. Nah, yang ke-10 itu Tria Ratna Sari. Selanjutnya itu um, tahun diterbitkannya buku ini pada tahun 2025, pada cetakan pertama pada April 2025. Nah, penerbitnya yaitu Yayasan Tri Edukasi Sumatera Barat. Nah, jadi pokok bahasan atau isi utama dari buku ini yaitu membahas tentang konsep, teori, dan praktik pengelolaan pendidikan. Secara komprehensif, materi yang dibahas meliputi konsep dasar manajemen pendidikan, landasan manajemen pendidikan, perencanaan pendidikan, pengorganisasian, pengelolaan sumber daya manusia, manajemen kurikulum, pengelolaan keuangan, dan sarana prasarana, manajemen untuk pendidikan, serta evaluasi dan pengawasan pendidikan. Nah, ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang cara untuk mengelola lembaga pendidikan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, selanjutnya itu saya masuk ke bab pertama tentang ringkasan buku yang saya ambil, yaitu yang pertama itu berjudul konsep dasar manajemen pendidikan. Nah, sebagai proses pengelolaan berbagai sumber daya pendidikan secara terencana, terorganisasi, dan sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif, efisien, serta meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, ada beberapa mengenai konsep dasar ini, yaitu yang pertama, manajemen pendidikan ini berperan penting dalam mengatur dan mendukung proses pendidikan agar berjalan terarah, efektif, dan berkualitas. Nah, yang kedua, manajemen pendidikan itu merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, jadi selanjutnya tentang fungsi utama dari manajemen pendidikan itu meliputi yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada pengorganisasian, organizing, yang ketiga ada penempatan staffing, yang keempat ada pengarahan atau directing, yang kelima ada koordinasi atau coordinating, yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Nah, selanjutnya tentang konsep dasar manajemen pendidikan itu. Nah, jadi tujuan dari manajemen itu adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan potensi usaha didik. Kalau yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang keempat, mendukung mutu dan pendidikan, mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan global.
memperkuat kolaborasi dan pemaparan, dan yang terakhir ada meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga. Nah, yang terakhir ada manfaat tentang manajemen pendidikan. Yang pertama ada eh, menciptakan suasana belajar yang berkualitas dan menyenangkan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi secara profesionalisme pendidik. Yang ketiga ada menghemat dan memaksimalkan sumber daya. Yang keempat ada mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara nasional. Dan yang terakhir ada mendorong inovasi dan perubahan sesuai perkembangan zaman. Nah, selanjutnya ada itu bab 2. Bab 2 ini mengenai tentang landasan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan ini harus didasarkan pada landasan yang kuat agar pelaksanaan pendidikan itu berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, landasan tersebut meliputi aspek filosofis, teoritis, dan praktis yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Nah, pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan berbagai program pendidikan. Nah, ada beberapa ini landasan teori, yaitu yang pertama landasan filosofis. Apa itu landasan filosofis? Nah, landasan filosofis itu adalah pendidikan itu bertujuan mengembangkan potensi manusia secara utuh, bentuk karakter, serta mewujudkan keadilan dalam pendidikan. Nah, yang kedua tentang landasan teoritis. Landasan teoritis itu manajemen pendidikan itu didukung oleh berbagai teori manajemen yang membantu mengatur, memimpin, serta mengembangkan organisasi pendidikan. Nah, yang terakhir ada landasan praktis. Nah, yang mana landasan praktis ini uh, merupakan penyerapan kebijakan, standar pendidikan, teknologi, serta praktik terbaik untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, jadi ketiga landasan tersebut harus diintegrasikan dalam pengelolaan pendidikan agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai secara efektif. Tantangan dalam penerapannya meliputi perubahan teknologi, keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan, dan tuntutan globalisasi. Nah, manajemen pendidikan yang baik memerlukan pendekatan adaptif, kolaboratif, serta berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya yaitu juga tentang perencanaan dalam manajemen pendidikan. Nah, perencanaan itu kan biasanya berfungsi untuk uh, fungsi utama dari manajemen pendidikan atau MSP, sesuai dengan mata kuliah kita sekarang. Nah, perencanaan ini dilakukan untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai serta langkah-langkah yang diperlukan agar kegiatan pendidikan itu dapat berjalan efektif dan efisien serta terarah. Nah, dengan perencanaan baik, lembaga pendidikan itu dapat mengoptimalkan sumber daya, mengantisipasi perubahan, dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Nah, ada beberapa mengenai perencanaan dalam manajemen pendidikan itu. Yang pertama ada rencana itu merupakan proses menentukan tujuan dan strategi untuk mencapainya. Nah, yang kedua, uh, perencanaan itu diawali dengan analisis kebutuhan, visi misi, serta tujuan dari lembaga pendidikan tersebut. Nah, yang ketiga ada membantu menggunakan pengelolaan sumber daya pendidikan atau SDM, dana, sarana, dan waktu. Nah, yang keempat ada menjadi pedoman dalam penyusunan program dalam pengambilan keputusan. Nah, yang kelima, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan koordinasi antar komponen pendidikan. Nah, yang terakhir ada membantu lembaga pendidikan beradaptasi terhadap perubahan dan tantangan masa depan. Nah, bab selanjutnya yaitu tentang pengorganisasian dalam manajemen pendidikan. Nah, organisasian itu sebagai proses mengatur sumber daya manusia dalam sumber daya lainnya dalam lembaga pendidikan agar seluruh kegiatan itu dapat berjalan efektif secara terkoordinasi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pengorganisasian ini yang baik membantu menciptakan pembagian tugas yang jelas, memperkuat kerjasama, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pendidikan. Nah, ada beberapa nih tentang pengorganisasian dalam manajemen pendidikan, yaitu yang pertama, nah, pengorganisasian ini
bertujuan untuk mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam lembaga pendidikan. Nah, yang kedua, menetapkan struktur organisasi yang jelas agar setiap anggota itu memahami perannya atau tanggung jawabnya masing-masing. Nah, yang ketiga yaitu mendorong koordinasi dan komunikasi yang efektif antar warga sekolah. Nah, yang keempat, membantu pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah secara terarah. Nah, yang kelima, mendukung terciptanya kerjasama yang harmonis untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang keenam, pengorganisasian yang baik meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kinerja lembaga pendidikan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tentang kepemimpinan dalam manajemen pendidikan, di mana kepemimpinan ini tercakup dalam 5. Nah, pentingnya kepemimpinan itu dalam manajemen pendidikan yaitu sebagai faktor yang menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan tersebut. Nah, kalau misalkan ada sekolah nih, jadi nggak ada ini dong cara lembaga pendidikan, cara sekolah tersebut maju atau cara sekolah tersebut bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini sebagai faktor yang menentukan arah keberhasilan suatu lembaga pendidikan. Nah, kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan yang mengarahkan untuk mengawasi, tetapi juga kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan menginspirasi seluruh warga sekolah yang bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, seorang pemimpin pendidikan atau kepala sekolah khususnya harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, mendorong inovasi, serta membangun budaya sekolah yang positif agar mutu pendidikan itu dapat terus meningkat. Nah, ada berapa nih tentang kepemimpinan dalam manajemen pendidikan ini. Yang pertama ada kepemimpinan itu merupakan kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan atau tujuan yang telah ditetapkan secara bersama. Yang kedua, kepala sekolah itu berperan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Nah, yang ketiga, kepemimpinan yang efektif itu mampu meningkatkan motivasi, disiplin pegawai atau staf, dan kinerja guru serta tenaga pendidikan. Nah, yang keempat, terdapat berbagai gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi tersebut. Kelima, pemimpin pendidikan harus mampu mengambil keputusan, menyelesaikan konflik, dan membantu membangun komunikasi yang baik. Yang keenam, kepemimpinan yang baik itu dapat menciptakan budaya kerja yang positif, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Nah, yang terakhir ada keberhasilan suatu program itu sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan itu si kepala sekolah tadi. Nah, dalam mengelola perubahan dan mempertahankan seluruh sumber daya dalam lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu tentang pengelolaan sumber daya manusia dalam pendidikan. Kalau yang mana hal ini terdapat pada bab 6 ya. Nah, jadi pengelolaan SDM ini juga penting dalam manajemen pendidikan. SDM ini, SDM dalam pendidikan ini meliputi kepala sekolah, guru, staf, eh, tenaga administrasi, tenaga pendidikan, atau lain-lain yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut. Nah, pengelolaan sumber daya manusia ini dilakukan agar setiap individu itu dapat bekerja secara optimal sesuai kompetensi dan tanggung jawabnya. Nah, melalui pengelolaan yang baik, lembaga pendidikan dapat uh, meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara profesional, tenaga pendidik, serta efektivitas pencapaian tujuan pendidikan. Nah, ada 7 nih tentang pengelolaan SDM, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia di sekolah. Nah, yang ketiga itu meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan tenaga kerja, rekrutmen, penempatan pimpinan, dan pengembangan karir.
Keempat, pengembangan kompetensi dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan kegiatan profesional secara berkelanjutan. Yang kelima itu, kinerja guru dan tenaga pendidikan perlu dievaluasi secara berkala untuk meningkatkan mutu kerja tersebut. Nah, motivasi disiplin dan kesejahteraan tenaga pendidikan menjadi faktor penting dalam keberhasilan organisasi pendidikan. Pengelolaan sumber daya manusia efektif akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan secara keseluruhan. Nah, bab selanjutnya yaitu tentang manajemen kurikulum, yang mana sebagai proses perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Kurikulum ini merupakan pedoman dalam proses pembelajaran yang menentukan arah, isi, dan pengalaman belajar setelah itu. Nah, ada beberapa poin penting nih mengenai manajemen kurikulum. Kurikulum ini merupakan proses pengelolaan kurikulum agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai secara optimal. Yang kedua, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar pendidik. Nah, yang ketiga, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belajar. Komponen kurikulum ini meliputi tujuan, materi pembelajaran, serta strategi pembelajaran dan aksi. Yang kelima, pengembangan kurikulum ini harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan zaman, serta kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya yaitu tentang pengelolaan keuangan dan sarana prasarana pendidikan. Nah, yang mana sebagai pendukung utama keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan keuangan dilakukan untuk memastikan dana pendidikan dengan secara objektif, visio, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, pengelolaan sarana prasarana ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas yang memadai agar proses pembelajaran tersebut dapat berlangsung dengan baik dan optimal. Nah, kedua aspek ini saling berkaitan dalam mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan serta pencapaian tujuan pendidikan secara berkelanjutan. Nah, sumber dana pendidikan dapat berasal dari pemerintah, masyarakat, maupun sumber daya yang telah disesuaikan. Nah, keuangan pendidikan mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pencatatan, serta pengawasan penggunaan dana. Nah, pengelolaan sumber sarana prasarana ini meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, inventarisasi, serta penghapusan. Nah, singkat saja, selanjutnya yaitu tentang manajemen mutu dalam pendidikan, yang mana terdapat pada bab 9, yang mana manajemen mutu ini sebagai utama sistematis untuk memastikan seluruh sumber daya proses pendidikan itu dapat berjalan dengan sesuai standar yang telah ditetapkan serta menghasilkan lulusan yang berkualitas. Ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta perbaikan secara berkelanjutan. Nah, manajemen ini bertujuan untuk menjamin kualitas pendidikan melalui perbaikan yang berkelanjutan dan juga mencakup input, proses, output, dan outcome pendidikan. Dan juga mengacu pada Standar Nasional Pendidikan atau SMP yang berkaitan dengan mata kuliah kita ini pada manajemen satuan pendidikan yang meliputi standar kompetensi lulusan, isi, proses pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan pengelolaan. Nah, jadi manajemen mutu itu menjadi kunci dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, serta mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman. Nah, langsung saja masuk ke bab 10, yang mana bab ini menjadi bab terakhir dari tugas saya. Yang mana bab 10 ini berjudul tentang evaluasi dan keputusan dalam manajemen pendidikan. Yang mana berfungsi penting dalam manajemen pendidikan yang bertujuan untuk memastikan seluruh program itu program, kegiatan, dan kebijakan pendidikan itu berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah,
Evaluasi ini dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program, sedangkan pengawasan berfungsi untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana. Nah, ada berapa tentang evaluasi ini? Uh, Evaluasi ini juga menjadi alat untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pendekatan pencegahan. Serta evaluasi ini membantu sekolah mengetahui tingkat pencapaian tujuan pendidikan, serta menjadi dasar dalam perencanaan program perbaikan dan pengembangan sekolah. Nah, eh, tujuan dan fungsi dari evaluasi ini yaitu menilai keberhasilan pelaksanaan program pendidikan, mengidentifikasi kekurangan dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih objektif dan tepat. Selanjutnya, jenis-jenis dari evaluasi dan pengawasan ini pertama ada evaluasi formatif, dilakukan selama program itu berlangsung untuk mengetahui perkembangan dan melakukan perbaikan segera. Yang kedua ada evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program untuk menilai tingkat keberhasilan secara keseluruhan. Nah, yang ketiga pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah atau pihak yang berkaitan dengan program. Nah, yang keempat itu pengawasan eksternal dilakukan oleh lingkungan sekolah, dinas pendidikan, atau lembaga yang terkait. Dan yang terakhir ada evaluasi dan pengawasan itu dapat dilakukan secara formal maupun insidental sesuai dengan kebutuhan. Nah, tanpa berlama lagi, hanya itu pemaparan PPT tugas akhir dari mata kuliah manajemen satu ini salah. Kalau ada kata yang salah atau kurang tepat, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Zul Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.